Tuhan, aku berdoa. Aku bersyukur seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Justru ketika dalam tekanan, aku naikkan himnal-himnal Tuhan. Aku mau menyanyi, kalau dulu aku mengeluh, sekarang aku balas dengan menyanyi. Mazmur 26 ayat 2-3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ini kita akan belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-6 dengan judul Mengapa Masalah Kita Lama. Saya ulangi judulnya. Mengapa masalah kita lama? Iya. Memang setiap masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Itu keyakinan saya. Saya tahu bahwa persoalan tidak bisa selama-lamanya. Yang kekal hanya Yesus Kristus. Namun demikian, sekalipun masalah itu ada tanggal kadaluarsa atau expiry date-nya, janganlah kita menunggu secara pasif. Wah, kapan itu terjadi? Kita harus aktif bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebelum masalah itu jatuh tempo? Dan saya itu bisa memperoleh buah yang matang atau mendapatkan karunia apa selama saya menunggu hingga tanggal kadaluarsanya. Ask yourself, what can we get and what should we do? Apa yang harus kulakukan dan apa yang bisa saya dapatkan. Mari kita belajar dari bangsa Israel ketika di dalam tanah perjanjian. Mereka menghadapi masalah yang berkepanjangan. Kita baca pasalnya di pasal 3 ayat 1-6, Hakim-Hakim ya. Ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mengapa masalah kita lama? Seringkali kita frustrasi, kapan sih ini selesainya? Tapi dapatkah kita mengenal maksud Allah? Mengapa sebuah persoalan diizinkan tetap ada di sana di dalam hidup kita? Ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal, garis bawah itu. Tuhan membiarkan bangsa-bangsa musuh itu tinggal berdampingan dengan bangsa Israel untuk sekian lama. Bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Nah, ini dia. Kayaknya ada hubungan dengan generasi baru yang masuk ke Kanaan ini. Mereka belum kenal perang Kanaan. Bahkan dahulu nenek moyang mereka waktu zaman Musa keluar dari tanah Mesir lewat sebuah perbuatan ajaib Tuhan, yaitu membelah Laut Merah. Mereka masih orok atau belum dilahirkan. Jadi mereka ini bangsa-bangsa yang mereka ini adalah bangsa Israel setelah pemerintahan Yosua masuk di zaman hakim-hakim yang terkesan manja. Tuhan mau gembleng mereka, Tuhan mau bentuk mereka, Tuhan mau mempertajam mereka. Karena bangsa Israel itu tinggal di geografis yang rawan. Ayat 2, maksudnya hanyalah, lihat itu maksud Allah. Alkitab itu selalu konsisten satu dengan yang lainnya. Kadang beda ribuan tahun atau ratusan. Tapi selalu bicara tentang Yesus yang sama. Dan selalu menunjukkan karakter Allah yang tidak berubah. Bukankah di kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah punya rancangan celaka, tetapi memberi kita masa depan penuh pengharapan. Jadi maksudnya hanyalah, berarti maksud Allah hanya satu. Tuhan tidak punya evil intention, Tuhan tidak punya maksud jahat di hidup kita seperti banyak orang yang dikit-dikit kecewa sama Tuhan, dikit-dikit memfitnah dan tuduh Tuhan, Tuhan itu jahat.
Tuhan tidak cinta sama aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Hai orang berdosa, sejak kapan kita bisa menuntut Allah? Hutang kita pun tidak kunjung kita bayar. Mengapa kita sekarang menuntut bonus-bonusnya? Tuhan cintalah, mengasihi kita. Bukankah dia mati untuk kita di Kalvari 2000 tahun lalu ketika kita masih berdosa, bahkan belum dilahirkan. Ya, belum dilahirkan di dalam dosa, dalam kandungan mama kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Bukankah itu sendiri sudah selama-lamanya sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu sayang kita? Sejak kapan kita itu boleh menuntut Allah? Maksudnya hanyalah Tuhan itu nggak punya maksud jahat. Maksud Tuhan itu selalu indah. Rancangannya itu selalu sempurna. Penyertaannya damai sejahtera. Maksudnya hanya ini maksudnya. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, tadi itu, yang terkesan manja, yang nggak ngerti atau alami Laut Merah dibelah. Masuk Kanaan juga, ini generasi baru yang belum tahu apa-apa. Tuhan itu tahu. Mereka itu pasti akan ditelan oleh tetangga-tetangga mereka. Jikalau mereka bukan hari ini juga, kalau tidak hari ini juga Tuhan gembleng dan latih. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh Tuhan. Mengapa masalah kita lama? Karena Tuhan mau mewujudkan sesuatu dulu. Karena Tuhan membentuk kita. He molds us and shapes us. Seperti pejunan, dia itu membentuk kita, dia itu membuat kita. Tuhan itu ingin kita dilatih. Karena bangsa Israel zaman itu hidup di tengah-tengah kerawanan. Atas, bawah, kiri, kanan, sekeliling mereka semua membenci umat pilihan. Setiap bangsa dan negara ini, orang Hewi, Yebus, Kanaan, mereka maunya bangsa Israel dibinasakan. Hari ini tidak beda dengan kita, sekalipun musuh kita tidak terang-terangan. Tapi kita itu tinggal di bawah hawa yang dipenuhi dengan roh-roh jahat di udara. Dan Yesus sendiri memperingatkan bahwa kita ini seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia ini tidak bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi kalau Tuhan taruh kita di dunia ini supaya kita menjadi pemenang, katakan amin. Supaya kita menjadi lebih dari pemenang, bukan hanya menang untuk kita, tapi juga memenangkan orang lain juga. Kita mau dilatih perang oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Mereka punya geografis rawan. Kita sekarang juga sama. Kita seperti kawanan domba yang diutus ke tengah serigala. Kalau Tuhan izinkan ada 1-2 persoalan di hidup kita itu tetap ada di sana, itu pasti karena Tuhan mau mengimpartasikan hikmat. Yaitu tadi, melatih kita berperang. Tapi bahasa sehari-harinya, Tuhan itu mau memberitahu pada kita sebuah solusi yang berguna buat kita nanti, dan akan jauh lebih berguna lagi di jangka panjang ketika kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Karena Tuhan tidak pernah ingin hanya menolong kita. Tuhan menolong kita agar supaya kita bisa menolong orang lain juga. Jadi Tuhan itu mau memberikan kita sebuah solusi. Makanya sabar dulu. Ini ujung-ujungnya itu akan ada sebuah perspektif ilahi. Entah Tuhan akan ingatkan kita hikmat lama, misalnya belajar bersyukur dalam segala perkara, atau belajar berserah. Mungkin Tuhan mau memberitahu pada kita pengetahuan-pengetahuan yang basic, tapi yang kita mulai tinggalkan, misalnya kejujuran. Misalnya mengampuni, kalau kita terus dicari gara-gara sama orang. Atau Tuhan bahkan akan ajari kita untuk smart. Ditipu sekali ya sudah. Tapi orang kalau bisa ditipu 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, itu kebodohan. Tuhan mau kita belajar dari kesalahan. Bahkan ketika kita disalahi, kita belajar. Kalau sekarang saya dipukul dengan sebuah pentung di kepala saya, ya itu sekali saya nggak tahu. Tapi kalau nanti diulangi lagi, saya pasti bisa menghindari. Karena saya pernah dipentung sebelumnya. Jadi saya tahu bagaimana menghindar. Saya tahu bagaimana to avoid atau untuk menunduk. Kalau tidak, berarti saya nggak belajar dari pengalaman saya yang pernah terjadi. Tuhan mau ajari kita smart. Tuhan mau kasih kita solusi. Dan Tuhan mau memberikan kesaksian pada dunia bahwa lewat hidup kita, semua masalah ini bisa dikalahkan. Semua musuh dikalahkan, setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Tuhan mau jadikan kita kesaksian. He wants to turn your greatest test into your greatest testimony. Tuhan mau menjadikan yang namanya ujian berat kita itu menjadi mahkota yang besar. Tuhan mau jadikan pencobaan kita yang kita alami dan lalui sekarang, yang Tuhan akan tolong kita dan keluarkan,
sebagai sebuah jalur aja suatu hari, menjadikan itu sebuah testimoni atau kesaksian hidup yang memberkati banyak orang. Solusimu nanti bukanlah solusi untuk Anda. Solusimu itu nanti juga mungkin adalah solusi untuk keturunanmu. Suatu hari Anda bisa cerita sama anak cucunya, Papa dulu pernah alami ini. Oh, Papa belajar dari kesalahan, tapi juga belajar dari keadaan. Nak, kamu ingat ya, dalam hidup ini, bla bla bla. Teruskan nanti solusi apa yang Tuhan beri, itu menjadi warisan. Pahami, kalau Tuhan latih kita berperang, Tuhan bukan hanya melatih kita, Tuhan akan melatih orang-orang setelah kita, melalui kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan padamu, hikmat lama atau pengetahuan yang baru. Kebenaran yang lama, ya karena kebenaran Tuhan itu kekal, tidak bisa kadaluarsa. Problema ada jatuh temponya, tapi the truth atau God's truth atau kebenaran Tuhan tidak kenal zaman. Mungkin Tuhan mau mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang absah, yang mulai kita tinggalkan, atau lupakan, atau abaikan. Dan Tuhan hendak memberi kita solusi yang baru. Saya percaya setelah melewati lorong terowongan gelap ini dalam hidupmu, nanti keluar di situ, bukan hanya ada cerah dan terang, kita akan menjadi lebih berhikmat dan bijaksana. Haleluya. Ayat 3, yang tinggal ialah, catat ini, kelima raja kota orang Filistin. Siapa nggak tahu orang Filistin? Semua orang Kanaan. Tanah perjanjian aja disebut Kanaan kok. Kita semua tidak asing dengan kata Kanaan. Tapi orang Sidon dan orang Yewi, ini nama kurang familiar. Yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Tuhan nggak hanya memberitahu, hei Israel, musuhmu siapa, namanya apa. Tapi Tuhan juga kasih alamatnya. Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat, itu alamat. Maksudnya apa? Waktu Tuhan mengajarkan kita hikmat, lewat persoalan yang kita alami itu untuk sekian waktu, yang terkesan lama sekali, Tuhan mau kita jadi smart. Tuhan mau kita jadi peka dan berhikmat, hingga kita bisa identify our enemies. Justru ketika dihimpit dalam tekanan, ketika seseorang itu mengalami problem, kalau dia terus jalan dengan Kristus, dia akan semakin cermat. Cara pandangnya akan semakin jelas. Bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dia akan tahu apa yang merupakan enemy, apa yang bukan musuhnya. Sedangkan kalau orang itu di dalam masalah, lalu dia panik sendiri, lalu dia jadi orang yang kepahitan, orang gitu biasanya babi buta. Semua orang disalahkan. Main kambing hitam. Karena orang yang demikian bermentalitas korban. Nanti lihat ya, yang nggak ada hubungan disalah-salahkan. Yang salahi dia orang ini, seluruh keluarganya dibenci, seluruh ras sukunya, bahkan agama. Kita nggak bisa lagi memilah-milah. Masalahnya itu ya itu, nggak usah diperlebar. That's why it's very important. Penting sekali. Kalau kita menghadapi masalah yang tidak selesai dalam hidup kita, identify your enemy. Jangan hanya pukul rata. Jangan tahu nama besarnya, orang Filistin, orang Kanaan. Kenali yang namanya orang Sidon, orang Hewi, orang Yebus. Tahukah Anda Yebus-Yebusmu? Ya, yang kita tahu secara umum, jangan berdosa. Tapi setiap orang itu punya kebiasaan buruk sendiri-sendiri. Masing-masing punya kebiasaan lama. Setiap individu itu beda-beda. Buktinya, orang itu jatuh, kumat-kumatannya tidak sama dengan orang yang satunya. Misalkan kalau Anda punya sebuah kebiasaan buruk, biasanya jatuh saat Anda lonely misalkan. Beberapa orang masuk dalam dosa seksual ketika dia sendirian. Dia tahu sendiri di saat-saat seperti apa dia itu rawan. Di waktu seperti apa dia itu lemah. Jangan hanya taunya Kanaan, jangan hanya taunya Filistin, yang umum semua orang tahu. Kenali Yebusmu, kenali Hewimu, kenali Sidonmu. Ada orang yang hatinya syarat kecewa, dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Orang yang seperti itu harus lawan arus kalau mau ikut Yesus. Justru ketika dia berada dalam problema, cepat ambil langkah puasa. Orang lain doa aja biasa, tapi jenis yang kau alami tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Seperti pakai kain berkabung. Dan Anda berkata pada Tuhan, Tuhan, aku ini biasanya kalau di titik ini sudah menghujat Tuhan. Tapi sekarang aku mau bersyukur. Setel lagu, nyalakan itu. Mungkin Anda sendiri nggak bisa nyanyi, nggak pandai main musik. Nyanyi sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Di kamarmu sendiri nggak ada orang yang dengar. Menangislah, merataplah.
Biarkan sampai Anda berada di tempat persembunyianmu itu sampai masalahmu berlalu. Bukan berarti doa melulu, tetap pergi kerja, lakukan tugas sehari-hari. Tapi simpan hati di tempat tersembunyi dan katakan, Tuhan, aku tidak mau menghujat, di titik ini aku tidak boleh kalah lagi. Orang lain di posisi yang sama masih oke-oke aja. Saya ini sangat rawan. Saya ini gampang sekali kecewa sama Tuhan, gampang kepahitan. Tuhan, aku berdoa. Aku bersyukur seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Justru ketika dalam tekanan, aku naikkan himnal-himnal Tuhan. Aku mau menyanyi, kalau dulu aku mengeluh, sekarang aku balas dengan menyanyi. Langsung tahu kan, orang seperti itu pasti menang. Kenapa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Karena dia tahu kelemahannya, titik lemahnya, titik rawannya. Dan dia tahu Yebusnya di mana. Dia ngerti pegunungan Libanon itu di mana, dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Dia nggak sesat alamat. Dia tahu jelas di titik tersebut aku biasanya menghujat. Ya, di kilometer berapa di situnya biasanya aku kalah. Pasti akhirnya masturbasi. Ketika lo nih, justru jangan sendiri. Kalau kita tahu setelah adrenalinnya main, misalkan kita ada sebuah acara apa, orang itu kan roller coaster, apalagi anak muda yang bujangan. Wah, naiknya begini, wah langsung excited ya kan. Mungkin ada sebuah event atau apa. Lalu setelah pulang kembali, ya kan, rainy days and Mondays always get me down, seperti lirik lagu zaman dulu itu, lagu Inggris. Ya, hari Seninnya langsung down. Apalagi kalau gerimis-gerimis, hujan-hujan, rintik-rintik, merasa kelabu. Padahal kemarinnya, wah, sangat berapi-api. Baru hari Minggu, baru 1 hari, hari Seninnya, sudah rasa seperti lonely. Cepat bangkit. Jangan sendirian. Lakukan aktivitas apa yang berguna. Kenali dulu pegunungan Libanonmu itu bahaya. Ya, waspadai yang namanya jalan dari Gunung Baal Hermon yang menuju ke Hamat. Cepatlah Anda itu waspada. Identify your enemies. Kenali musuhmu. Kenali titik rawanmu. Ya, dan juga jangan pukul rata. Anda harus bisa membedakan mana yang musuh, mana yang bukan. Yang bukan jangan dimusuhi. Orang Kristen itu semuanya gitu. Apakah Anda kenal semua orang Kristen di dunia? Hanya karena ada 1-2 yang mengecewakan. Kenapa kok kecewanya sama Tuhan? Itu oknumnya kan. Itu kan orang. Itu kan manusianya yang masih belajar. Kita sendiri juga masih belajar kok berkali-kali. Kan kita nggak mau dihakimi. Kan kita nggak mau dihakimi. Kalau kita masih belajar dari kesalahan dan kekurangan kita, lalu kita dihakimi semua sampai keluarga, marga, semuanya kan kita juga nggak suka. Sedangkan kalau ada orang Kristen yang mengecewakan Anda dan saya, kalau misalkan mereka menipu uang kita, contohnya, sedangkan kekristenan aja mengajarkan untuk jujur. Jadi yang salah bukan Tuhan. Karena orang yang melanggar firman Tuhan itu bawa-bawa nama Tuhan hanya karena dia adalah orang Kristen statusnya. Anda harus tahu, musuhmu itu bukanlah darah dan daging, apalagi Tuhan Yesus. Musuhmu adalah seringkali dirimu sendiri yang mudah kecewa dan menghakimi. Musuh kita bukanlah manusia, malah justru kita doakan. Tapi tentunya kita belajar jadi smart. Kalau ditipu sekali, ya apa boleh buat. Tapi kalau ditipu berkali-kali, jatuh di lubang yang sama, nah itu berarti kita tersesat di alamat yang sama, terus-menerus disikat di jalan menuju ke Hamat. Kalau seperti itu ya salah sendiri, nggak pernah belajar kan? Sedangkan Tuhan suruh kita lewat pengalaman hidup ini untuk menjadi smart, and untuk menjadi smarter, untuk menjadi bijaksana. Amin. Mereka itu ada di sana, ayat 4, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Pencobaan mesti ada sih. Kalau nggak ada pencobaan di zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, itu berarti kita semua adalah ras Pinocchio. Human race atau umat manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, berarti we can make decisions. Kita bisa membuat keputusan. We have free will choice. Kita punya pilihan bebas. Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang tersisa di sana untuk mengetahui apakah hati mereka akan taat atau melanggar firman Tuhan. There needs be temptations in this world to prove if your faith is real. Dibutuhkan pencobaan memang di dunia ini untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa iman kita itu murni, iman kita sejati. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, ini kesalahan besar. Orang Israel diam, ini pasif. Hanya karena Tuhan izinkan problema itu di situ, bukan berarti kita diam saja, nggak melakukan apa-apa. Apalagi yang melanggar firman. Demikianlah orang Israel itu diam. Diam di sini bukan diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di sini itu kompromi. Diam di sini itu
biarkan itu terjadi, atau anggap enteng, anggap remeh, mengecilkan, meremehkan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, Amori, Feri, Hewi, Yebus, semuanya itu. Wah, ini yang disebut spirit yang pasif. Bukannya mereka melakukan kehendak Allah, bukannya mereka berusaha, ya kan? Di mana ada usaha, pasti Tuhan buka jalan. Bukannya mereka berdoa melawan arus. Sudah nggak berdoa, mereka ikut arus. Ayat 6, mereka ikut arus ini. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu. Serta, nggak berhenti sampai kawin campur, mereka beribadah kepada Allah orang-orang itu. Inilah bangsa Israel. Ketika mereka di dalam persoalan itu, mereka malah mengambil anak perempuan orang Kanaan, Yebus, Hewi, dengan segala komprominya, lalu mengawinkan, kawin campur. Dan itu dilarang karena itu jelas-jelas akan menyeret mereka masuk ke dalam ibadah kepada Allah orang-orang Kanaan. Do not make a long-term decision out of a short-term condition. Jangan buat suatu keputusan yang sifatnya jangka panjang hanyalah karena suatu keadaan yang sementara di depan. Saya kasih 3 poin sederhana untuk review apa yang kita pelajari tadi. Mengapa masalah kita lama? Nomor 1, Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. Mari kita gain perspektif, mari kita temukan perspektif-perspektif baru dalam menghadapi hidup ini. Mungkin ada kebenaran-kebenaran lama yang kita mulai lupakan. Atau Tuhan mau memberi kita solusi baru yang akan berguna bagi kita dan orang lain lewat kesaksian hidupmu. Yang kedua, mengapa masalah kita lama-lama? Supaya kita bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Termasuk secara harafiah, bukan hanya musuh secara simbolis ya. Misalnya musuh kita itu nggak tentu orang. Musuh kita itu mungkin bisa sifat buruk kita. Musuh kita itu mungkin bisa kebiasaan lama. Tapi kita juga bisa bedakan. Seringkali diizinkan sebuah masalah serius dalam hidup kita untuk kita bisa lihat mana teman sejati, mana bukan. Jangan dibenci. Jangan kita melabel orang teman palsu. Tapi kita harus mengerti manusia itu hanyalah tanah dan debu. Dan kita bisa membedakan kemudian hari. Orang tertentu kita tidak bisa percayai lebih. Tapi orang tertentu yang lainnya kita bisa percayakan lebih. Setelah kemarin apa yang terjadi itu, mereka terbukti setia, mereka terbukti setia kawan dengan Anda, mereka terbukti menjadi teman seperjuangan yang tidak akan pandang bulu, tidak akan memandang sebelah mata ketika Anda terpuruk, atau ketika Anda berada di dalam baptisan api tertentu, orang-orang itu tetap bersama denganmu. Jadi Anda tahu lain kali ketika Anda transfigurasi seperti Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke gunung naik ke atas itu, dia tahu siapa yang dia bawa ke tempat yang tinggi. Diizinkan masalah tertentu untuk kita menyaring yang namanya friend zone kita. Anda akan terkejut, ada orang-orang yang kelihatannya seperti kawan, ternyata mereka bukanlah teman dari Tuhan. Jangan dibenci, doakan mereka dan berkati. Tapi Anda tidak perlu Anda mempercayakan hatimu kepada setiap orang. Yesus sendiri tahu apa itu manusia, karena itu dia tidak menyerahkan hatinya kepada mereka. Saya dorong kita mengalami masalah, jangan jadi orang kepahitan, tapi jadi orang yang akhirnya mendapatkan rekan dari Tuhan. Itu tujuannya, bukan buang orang, tapi dapat pertemanan yang sejati. Bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Kita jadi lebih hati-hati. Lain kali nggak gampang-gampang orang berkedok agama atau yang mengaku-ngaku Kristen, langsung Anda main percaya. Juga bukan berarti kita jadi orang yang kepahitan, selalu maha curiga. Mana-mana selalu curigai. Praduga tak bersalah. Jangan begitu juga. Itu namanya orang trauma. Orang trauma tidak bisa dapat berkat baru. Tapi kita bisa bedakan mana teman, mana musuh. Itulah sebabnya mengapa masalah itu diizinkan agak lama. Karena Tuhan mau membangun long term plan atau suatu rencana jangka panjang dengan kita. Yang ketiga, ini penting sekali. Jangan pasif ya. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Selama dalam masalah kita bisa jadi saksi, bisa lewat sikap hati kita. Bisa jadi pengaruh, bisa sekalipun kita belum menang, tapi tunjukkan progres atau tunjukkan prosesnya. Do not backslide. Justru ketika kita ditekan atau berada dalam tekanan kehidupan yang tidak berkesudahan rasanya, sehingga frustrasi hati kita, janganlah kita justru murtad. Janganlah kita lari dari hadiratnya. Jangan kita mundur dari Tuhan. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi lewat sikap hati kita dan tetap jadi pengaruh. Tunjukkan kepada orang lain progresmu. Dan biarkan Anda
tampilkan proses apa adanya, dan biar orang menilai sendiri, oh ada Tuhan dalam kehidupan Anda. Itulah kesaksian. Mengapa masalah kita lama? 1, Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. 2, bisa bedakan mana teman dan mana musuh. 3, jangan pasif, tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.